Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan jumpa lagi dengan saya di kuliah virtual pada masa COVID-19 outbreak ini ya. Para mahasiswa yang saya banggakan, bahwa pagi ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada pembahasan administrasi dan supervisi pendidikan. 3 minggu berturut-turut kita sudah membahas tentang pendekatan supervisi pembelajaran ya. Kita sudah membahas tentang pendekatan supervisi ilmiah, pendekatan supervisi artistik, dan pendekatan supervisi klinis. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan membahas tentang orientasi perilaku supervisi ya. Orientasi perilaku supervisi ini kita ambil dari model yang dikembangkan oleh Glickman, Gordon, dan Ross-Gordon ya. Glickman adalah seorang ahli supervisi pendidikan dan instructional leadership dari Amerika Serikat, dan saya sudah berbicara dengan beliau dengan cara saya mengirim email, berkomunikasi dengan beliau pada saat saya melakukan penelitian supervisi. Dan beliau sangat senang sekali ya mendengar bahwa di Indonesia supervisi pembelajaran atau supervisi pendidikan itu berjalan dengan sangat baik ya. Dan saya sendiri juga menyampaikan temuan saya tentang teori substantif ya, teori substantif mengenai supervision as problem solving and professional development berbasis tim partisipatif. Nah, ini yang saya temukan di Kota Blitar ya. Baiklah, kita lanjutkan ya. Nah, inilah pembahasan yang akan kita bahas hari ini, orientasi perilaku supervisi pembelajaran. Dan saya harap Anda semuanya tetap dalam keadaan prima dan mengikuti kuliah ini sampai selesai. Dan nanti selesainya saya menyampaikan materi, nanti kita akan berdiskusi di platform YouTube ini ya. Langsung saja nanti menuliskan, kalau ada yang bertanya, tuliskan komen Anda, pertanyaan Anda pada kolom komen ya. Ada yang mau menjawab, diskusi, ya ada di situ juga, nanti saya moderatornya. Baik, kita lanjut. Nah, kita mesti mengerti ya, apa sih tujuan kita belajar hari ini. Nah, gitu ya. Ada 4 hal yang saya ingin Anda bisa memahami pada akhir dari pembelajaran itu. Saya berharap Anda mampu ya, Anda mampu memahami dan mampu mengidentifikasi ciri khas dan prinsip-prinsip model developmental approach untuk supervision and instructional leadership yang dikembangkan oleh Glickman, Gordon, dan Ross-Gordon ya. Nah, di dalam supervisi as developmental itu ada model orientasi supervisi pembelajaran yang terdiri dari 4 ya, dari 4 model, 4 orientasi ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah orientasi supervisi perilaku supervisi direktif informasional ya. Yang kedua, direktif kontrol. Yang ketiga, non-direktif. Dan yang keempat, kolaboratif ya. Nah, nanti akan kita bahas bersama, dan harapan saya Anda mengerti ini semuanya, lalu Anda analisis, kemudian Anda tanyakan kepada para kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang Anda kenal, apakah orientasi perilaku supervisi ini dijalankan di sekolah, kan gitu ya. Apakah di sekolah dijalankan orientasi perilaku supervisi ini, atau apakah ada orientasi yang tidak sama dengan yang keempat-empatnya yang saya sebutkan tadi. Nah, baru Anda analisis ya. Lalu kemudian Anda buat
sebuah report sebagai unjuk kerja dari pemahaman Anda. Baik, kita lanjutkan. Nah, orientasi perilaku supervisi itu adalah bagian dari sebuah model supervisi as developmental yang sebagai paradigma baru supervisi. Nah, ini disampaikan oleh Glickman, Gordon, dan Ross-Gordon bahwa supervisi itu fungsinya adalah sebagai pengembangan guru yang disebut dengan supervision as developmental. Ya. Lalu kemudian ini dibahas dalam konteks supervision for successful schools. Ya. Nah, untuk menjalankan supervisi ya, untuk menjalankan supervisi as developmental ini sebagai pengembangan guru ya, itu seorang supervisor harus memiliki 3 hal. Yang pertama adalah knowledge, pengetahuan. Nah, harus memiliki pengetahuan yang cukup, yang mumpuni, yang sesuai dengan yang dibutuhkan di dalam melakukan supervisi ya. Yang kedua adalah interpersonal skills. Seorang supervisor harus memiliki keterampilan interpersonal, keterampilan antar manusia, berkomunikasi, bersosialisasi, berdialog, ya, dan memberikan pengaruh yang positif, mendengar, itu semuanya adalah interpersonal skill. Lalu juga technical skill. Kenapa technical skill? Ya karena kalau dia tidak memiliki keterampilan teknis, bagaimana mensupervisi, bagaimana memberikan feedback, bagaimana mencatat dan menemukan kesenjangan kemampuan guru. Nah, itu kan tidak bisa kalau tidak memiliki keterampilan teknis. Nah, dalam model ini bisa kita lihat dengan jelas bahwa pertama, saya ulangi lagi, pertama adalah supervisi itu fungsinya adalah untuk mengembangkan guru, memberikan bantuan profesional kepada guru agar guru berkembang. Ya. Untuk melakukan itu, maka supervisor harus memiliki knowledge, interpersonal skills, dan technical skill. Ya. Nah, apa tugasnya? Gitu. Lalu apa tugasnya? Yang pertama adalah direct assistant. Jadi, supervisi digunakan untuk melakukan bantuan langsung atau direct assistant. Artinya juga bahwa supervisor memiliki tugas untuk melakukan direct assistance terhadap siapa? Terhadap guru. Yang kedua adalah group development. Guru juga perlu untuk dikembangkan dalam situasi kelompok. Nah, kalau ini dijalankan bersamaan dengan supervisi klinis, maka hal ini akan mematahkan kritik terhadap supervisi klinis yang kemarin kita bahas itu. Salah satunya adalah supervisi klinis cenderung menghasilkan sebuah pengembangan profesional guru pada tataran individu, bukan kelompok. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa supervision as developmental itu digunakan juga untuk mengembangkan kelompok ya. Nah, dengan demikian kalau ini kita padukan dengan supervisi klinis, artinya kita juga bisa mengembangkan individu guru, kita juga bisa mengembangkan guru secara berkelompok. Nah, lalu untuk apa ya? Untuk professional development, untuk pengembangan profesional. Dan di dalam konteks pengembangan profesional, bahwa pembelajaran itu dengan dibantu melalui kurikulum itu, maksudnya untuk menjadi lebih baik perkembangan
perkembangan pemerolehan ya, pemerolehan outcomes ya, pemerolehan outcomes apa itu ya? Ya hasil belajar siswa itu, meningkat ya, improve. Nah, suasana kelas menjadi kondusif dan lebih baik. Nah, oleh sebab itu dalam konteks itu maka juga ada fungsi tugas sebagai pengembang kurikulum. Nah, ini juga digunakan untuk membantu guru dalam konteks pengembangan kurikulum. Nah, kemajuan daripada pembelajaran dan mengidentifikasi hal-hal secara yang kurang secara empiris itu perlu dilakukan penelitian. Nah, oleh sebab itu task atau tugas daripada supervisor dalam supervision as developmental itu juga membina guru di dalam melakukan action research ya. Itu. Jadi supervisi itu hubungannya bukan sekedar melihat kemampuan guru memberikan feedback, tapi itu ada tujuan dan hubungan yang luas di dalam konteks profesionalitas guru, termasuk diantaranya adalah yang pertama adalah sistem pembinaan guru melalui direct assistant, bisa coaching, bisa mentoring, lalu kemudian pengembangan kelompok ya supaya berkualitas dan guru bisa melakukan shared decision, saling asuh istilahnya kalau Ki Hajar Dewantara ya. Nah, kalau Mas Nadiem katanya, nah boleh deh nyontek temennya, maksudnya sharing sama temennya ya. Jadi artinya saling mengajarkan kan gitu, saling membelajarkan gitu. Dan juga untuk professional development dan juga action research ya. Ini semuanya, unification ya. Ini semuanya menjadi satu unifikasi disatukan dalam dua hal. Yang pertama adalah organizational goals atau apa? Atau iya betul, atau tujuan organisasi. Tujuan organisasi itu siapa? Tujuan sekolah. Kita mengajar, guru mengajar semuanya adalah untuk mencapai tujuan sekolah. Tujuan sekolah itu apa? Tujuan sekolah itu adalah mengantarkan anak-anak untuk berhasil di dalam pembelajarannya. Nah, untuk mencapai itu tentu guru memiliki kebutuhan ya, kebutuhan profesional. Nah, kebutuhan profesional terpenuhi, lalu kemudian organizational goals-nya tercapai, maka akan terjadilah yang disebut dengan improve students learning ya. Proses pembelajaran dan hasil pembelajaran itu akan meningkat. Bukan hanya hasil pembelajaran, proses pembelajaran juga. Makanya di sini dituliskan improve students learning. Nah, gitu. Bukan sekedar improve student achievement. Nah, nggak begitu. Kalau dikatakan improve student achievement, fokusnya pada outcomes, pada hasil akhir. Kalau improve student learning, fokusnya pada proses dan hasil akhir. Nah, inilah paradigma baru untuk supervisi. Nah, banyak hal yang dikaji di dalam model ini, diantaranya adalah bagaimana kita mengembangkan guru dengan filosofi, andragogi, experiential approach, dan semacamnya. Dan juga ada tahapan-tahapan perkembangan orang dewasa untuk belajar dengan referensi teori PIC, Kohlberg, ya. Nah, itu semuanya nanti akan kita bahas di tempat lain. Di sini kita akan membahas orientasi perilaku supervisi. Baik, mari kita lanjutkan.
Nah, pertama kita akan membahas tentang orientasi perilaku supervisi directive control atau directive control behaviors. Baik, apa itu directive control behaviors? Ya, nah inilah directive control behaviors. Nah, coba diperhatikan. Orientasi perilaku supervisi direktif terkontrol atau directive control behaviors ya. Baik, jadi directive control behaviors itu perilaku supervisi yang secara dominan itu didominasi oleh supervisor ya. Itu. Jadi ini didominasi oleh supervisor. Guru itu mengikuti arahan daripada supervisor, makanya terkontrol ya. Sudah direktif, terkontrol. Direktif itu adalah arahan dari supervisor, lalu dikontrol oleh supervisor, supaya guru itu mengerti, ya kan? Jadi di dalam perilaku ini, lebih banyak ekspektasi itu datang dari supervisor, bukan dari guru. Ya. Ekspektasi itu lebih banyak datang dari supervisor. Lalu kemudian supervisor dalam jabatan sebagai pengawas, ya, itu dapat menggunakan bahasa-bahasa direktif target ya, direktif terkontrol ya, dan melaksanakan supervisi melalui kontrol hierarkis. Ya, hierarkis itu apa? Hierarkis ya dia sebagai kepala sekolah, ya kan? Dia sebagai kepala sekolah, guru itu anak buahnya kepala sekolah, kan gitu. Jadi ini adalah komunikasinya lebih pada komunikasi yang top down, direktif. Nah, maunya kepala sekolah, maunya supervisor, guru itu mestinya seperti apa. Nah, lalu kemudian kalau supervisornya itu guru senior sebagai staff ya. Jadi kan kita biasa kan minta guru senior untuk menjadi supervisor. Nah, dalam konteks itu, apakah bisa dia berposisi sebagai line supervisor yang seperti yang dilakukan oleh kepala sekolah tadi, yang dapat menggunakan bahasa-bahasa direktif terkontrol, ya kan, mau dia direktif terkontrol, dan secara hierarkis ya. Jadi didengar enggak didengar loh, aku kepala sekolah loh ya. Kudu kok tungokno ya. Nah, kan gitu. Kalau supervisornya itu adalah staff, ya, members seperti guru senior, nah, maka apa yang kebiasaan dilakukan? Ya dia berharap agar kiranya guru bisa menerima kepada dia kan gitu. Itu yang pertama. Jadi dia harus mempersuasi guru agar guru bisa menerima dia, dan dia harus selalu melihat compliance ya. Compliance itu apa? Pemenuhan ya, pemenuhan kriteria guru terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh guru. Contohnya, guru membuat RPP, kriteria RPP itu sudah ditetapkan. Lalu kemudian ini guru senior datang mensupervisi, ajak ngomong nih, lihat RPP-nya nih, kan gitu. Ya. Nah, maka yang diharapkan oleh supervisor kolegial ini tadi ya, agar apa yang dikerjakan oleh guru itu sesuai dengan apa? Keharusan atau sesuai dengan prasyarat yang harus dilakukan oleh guru di dalam melakukan pembelajaran. Jadi lebih banyak untuk senior staff itu melihatnya di sini, pendekatannya di sini. Kalau kepala sekolah atau supervisor itu bisa langsung direct.
Itu. Sisi lain juga kita mengharapkan dan mendorong adanya kredibilitas guru. Jadi guru dibiasakan untuk disiplin, komitmen, dan berani bertanggung jawab. Kan gitu. Nah, dibiasakan juga bisa mengidentifikasi kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya itulah nanti yang akan dibantu ya, melalui proses supervisi pembelajaran ini gitu. Lalu kemudian berikutnya adalah siapa yang dominan berkomunikasi di dalam orientasi perilaku supervisi direktif terkontrol ini? Siapa? Supervisor ya, supervisor. Oke. Nah, bagaimana perilakunya? Perilakunya yang pertama pasti supervisor itu mempresentasikan supervisor mengidentifikasi masalah guru yang akan dibantu pengembangannya ya kan gitu. Jadi supervisor mengidentifikasi kelemahan, kekurangan atau mungkin bahkan strength-nya guru lalu kemudian dipresentasikan, diberitahukan kepada guru yang bersangkutan. Terus diklarifikasi gitu, clarifying. Atas apa yang diidentifikasi oleh pengawas, pengawas meminta pendapat atau input dari guru tentang masalah itu. Ini benar nggak nih? Menurutmu gimana nih? Nah, tapi yang aktif adalah supervisornya. Nah, baru ketika masuk pada tahap kedua itu, maka supervisor harus mendengarkan, listening. Ya. Mendengarkan untuk apa? Memahami pandangan guru. Jadi kalau Anda menjadi seorang supervisor, Anda meminta pemahaman guru, maka Anda jangan banyak bicara terus. Anda harus mendengarkan pemahaman guru itu seperti apa. Sehingga Anda nanti bisa mencatat hal-hal penting yang bisa Anda intervensi untuk menjadi lebih baik kan gitu. Ibaratnya pemimpin itu kan gini, leadership ya. Leadership itu adalah leaders, influence, followers. Supervisor, kepala sekolah, influence guru sebagai followers dari kepala sekolah. Nah, kalau ini berhasil, maka keberhasilan itu, kesuksesan itu harus meningkat menjadi kesuksesan yang berkembang. Bukan sekedar rutinitas kerja. Nah, kan gitu. Nah, nanti kita bahas lagi di dalam pembahasan leadership ya, instructional leadership. Nah, setelah supervisor mendengarkan guru dan guru menyampaikan pendapatnya, maka disitulah dilakukan problem solving. Oke, problem solving. Siapa yang menentukan? Supervisor secara mental menentukan solusi yang tepat. Nah, setelah mendengarkan guru tadi kan gitu. Tapi tetap yang membuat solusi itu adalah supervisor. Kemudian dilakukanlah directing ya. Pengarahan, diarahkan ya kan. Memberitahu harapan-harapan supervisor kepada guru. Ya. Ini kebiasaan kita juga kalau memimpin seperti itu ya. Nah, ini sering kita itu merasa lebih baik ya. Merasa guru itu kurang atau yang kita pimpin itu kurang, jadi kita lebih banyak memberitahu kan gitu ya. Ya sebenarnya kalau dalam kepemimpinan ya tentu kita bisa mengidentifikasi readiness daripada anak buah kita atau kesiapan daripada anak buah kita. Nah itu bisa kita pelajari nanti di situational leadership yang dikembangkan oleh Paul Hersey ya. Baik, kita lanjut. Oke, setelah dilakukan directing tadi ya, directing mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh guru
Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan, iya, berdasarkan tadi problem yang diidentifikasi ya. Nah, itu maka dilakukanlah klarifikasi lagi, clarifying. Jadi meminta input lagi kepada guru atas harapan-harapan yang disampaikan, yang diminta oleh supervisor. Nah, gitu. Jadi kalau begitu guru bagaimana ini? Ya, guru itu mengikuti dan memberikan saran, tanggapan gitu. Tapi pada dasarnya guru mengikuti supervisornya kan gitu. Nah, baru dari situ dilakukan standardizing, distandarkan ya. Standarnya pun yang menentukan juga supervisor. Jadi supervisor memberitahu pada guru secara detail dan memodifikasi harapan tadi setelah adanya input dari guru. Nah, tapi akhirnya yang membuat itu semuanya tetap di supervisor. Nah, baru dilakukan reinforcing. Jadi supervisor mengulangi kembali ya, apa saja yang menjadi komitmen harapan tadi, lalu kemudian menindaklanjuti. Nah, menindaklanjuti seharusnya juga dalam konteks ini ada sistem yang bisa meningkatkan motivasi guru. Ya. Kalau dulu ada reward and punishment ya, kan gitu ya. Nah, kalau apakah itu masih relevan ya mungkin relevan, tapi punishment itu zaman sekarang lebih banyak memunculkan sentimen yang lebih negatif ya, sehingga kita perlu lebih banyak lagi untuk mengkoordinasikan pola komunikasinya jadinya ya. Kalau orang regresi mau apa ya? Kita lanjut ya. Oke, catatan penting. Catatan penting pada orientasi perilaku supervisi directive control terkontrol. Ini akan bermanfaat pada saat situasinya terbatas, saat guru itu memiliki keahlian yang terbatas. Jadi ini sebenarnya kalau gurunya sudah pada profesional begitu, ini seharusnya tidak dipakai ya directive control itu, kecuali kalau ada peraturan-peraturan baru dari pemerintah. Nah, itu baru dengan diadakan sosialisasi dan induksi ya. Yang kedua adalah sedikitnya keterlibatan atau ketertarikan terhadap masalah instruksional dan waktu. Jadi perilaku supervisi ini hanya memberikan waktu yang sedikit ya untuk melibatkan dan membuat guru tertarik ya terhadap masalah-masalah instruksional. Masalah-masalah instruksional ya masalah-masalah pembelajaran, bukan hanya masalahnya dia diri sendiri, tapi juga masalahnya teman-teman sebayanya kan gitu. Itu minim awareness-nya gitu. Dan juga sangat terbatas sekali keahlian guru kan gitu ya. Nah, lalu kemudian juga orientasi perilaku ini baik ya, baik masih ada baiknya. Semuanya kan pasti ada baiknya. Baik digunakan untuk situasi yang terakhir ketika guru tidak bisa dikembangkan dengan cara yang lain yang lebih egaliter, lebih konstruktif gitu. Ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah orientasi perilaku ini sebaiknya adalah untuk kondisi emergensi. Kok begitu ya? Kenapa kok begitu? Ya kan terkontrol gitu. Ya, kalau kondisi normal, guru kan sudah bisa memikirkan dirinya sendiri dan bisa menganalisis apa yang dia alami, dan lalu kemudian dia mengusulkan sebuah solusi kepada pimpinan kan gitu, mestinya begitu ya.
Nah, kita lanjut ke Directive Informational Behavior. Kalau di dalam directive terkontrol itu semuanya inisiatif dan pikiran-pikiran itu datang dari supervisornya. Nah, bagaimanakah Directive Informational Behavior itu? Nah, mari kita lihat bersama-sama ya. Oke. Perilaku supervisi ini itu secara hasil penelitian itu dikatakan oleh Greiner bahwa supervisi ini bisa mengatasi keahlian, kepercayaan diri, kredibilitas, dan pilihan yang terbatas. Jadi setiap orang sakjane duwe keahlian, ya kan? Dan seharusnya dia percaya diri dan dia memiliki kredibilitas, maka sekalipun pilihannya terbatas, dia akan bisa mendapatkan. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimanakah orientasi perilaku supervisi direktif informasional itu? Nah, ini lebih egaliter ya. Yang pertama adalah penggunaannya itu digunakan untuk mengarahkan guru dalam mempertimbangkan dan memilih tindakan alternatif ya. Tindakan alternatif dari kelasiman dia melakukan pembelajaran. Supervisor merupakan sumber utama dari informasi, tujuan, ya kan, artikulasi, lalu kemudian praktek yang disarankan. Jadi maksudnya itu adalah praktek pendidikan yang disarankan. Kan banyak ya, beredar itu satu strategi, ya, strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan praktek-praktek pembelajaran gitu, itu bisa digunakan. Nah, orientasi perilaku ini akan berhasil apabila supervisor memiliki kualitas keahlian, ya, kepercayaan diri dan kredibilitas. Itu karena memang siswanya sendiri juga begitu. Dia nggak akan percaya kalau dia tidak melakukan analisis, kan gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimanakah pola orientasi perilaku supervisi direktif informasional itu? Yang pertama, seorang supervisor lebih duluan melakukan apa? Presenting. Hampir sama kan? Presenting, mempresentasikan. Apa yang dipresentasikan? Yang dipresentasikan adalah harapan-harapan dia, dan dalam presenting itu dia melakukan identifikasi masalah dan identifikasi tujuan. Jadi kalau di orientasi perilaku terkontrol, itu kita bisa melihat bahwa identifikasinya lebih kepada identifikasi masalah. Di sini identifikasinya sudah berubah, jadi masalah tetap diidentifikasi, tapi juga mengidentifikasi tujuan. Tujuannya apa sih sebenarnya pembelajaran kita, gitu. Lalu kemudian dilakukanlah klarifikasi. Klarifikasi itu apa? Wujudnya adalah meminta input dari guru terhadap tujuan yang diidentifikasi tadi. Menurut guru bagaimana? Gitu. Nah, dalam konteks seperti itu, maka supervisor harus bisa mendengarkan, listening. Untuk apa? Untuk memahami, ya, untuk memahami pandangan guru. Kalau dia ngomong tapi kita bicara kan ya enggak ketemu ya, enggak ketemu. Oke, lanjut. Setelah itu baru dilakukan problem solving ya, pemecahan masalah gitu. Jadi seorang supervisor secara mental itu menentukan tindakan yang
tepat untuk apa? Untuk mengatasi tadi, ya, mengatasi masalah tadi dan mencapai tujuan tadi itu. Dan di sini sudah tercakup pandangan guru. Nah, haruslah pandangan guru, kalau kita meminta pandangan guru ya harus dipakai. Jangan sampai kita minta pandangan guru tapi nggak kita pakai ya. Oke. Lalu kemudian kita sebagai supervisor melakukan directing. Ya. Directing itu adalah pengarahan, ya, memberikan alternatif pemecahan masalah bagi guru untuk dipilih, ya kan. Nah, baru ketika itu nanti guru akan memilih dan memberikan alasannya. Nah, supervisor mendengar, gitu ya. Oke. Ini jalannya agak panjang ya. Jalannya agak panjang ini. Ya. Tadi setelah stage atau tahap ke-6 tadi, masuk ke tahap ke-7, directing. Directing kan ada dua. Ini tadi kan directing ya. Nah, coba lihat. Nah, ini kan directing. Ya. Directing untuk apa? Untuk memberikan alternatif bagi guru ya, untuk memilih kan gitu. Nah, kalau ini adalah apa? Menentukan pilihan terakhir. Nah, itu yang mengontrol, mendirect ya. Jadi tidak serta-merta guru memilih sendiri, tapi ini guru kita arahkan ya, untuk bisa memilih ya, untuk bisa menentukan pilihan akhirnya. Oke. Nah, setelah dia memilih, guru memilih, maka dilakukan klarifikasi, yaitu meminta guru untuk memilih tadi ya, dilakukan klarifikasi mengapa kemudian memilih itu. Setelah itu dilakukan standardizing, yaitu apa itu? Memberitahu secara detail ya, apa harapannya dan tindakan apa yang harus diambil. Ya. Nah, barulah kita lakukan reinforcing. Setiap orang itu harus selalu kita berikan reinforcement ya, supaya apa yang dia harapkan, yang kita harapkan, dia kerjakan dengan baik sesuai dengan prosedur tadi. Ya, sekarang saya akan berbicara tentang kolaboratif ya, perilaku kolaboratif. Ini agak sedikit berbeda ya. Oke. Perilaku kolaboratif ya. Orientasi perilaku supervisi kolaboratif itu pola-polanya di dalam menjalankan supervisi itu justru yang pertama kali adalah klarifikasi, clarifying. Untuk apa itu? Untuk mengidentifikasi masalah sebagaimana dilihat oleh guru. Jadi guru sesungguhnya sudah punya gudang masalah nih misalnya. Maka itu disampaikan, diklarify dulu di sini. Nah, baru ketika guru menyampaikan itu, maka supervisor mesti mendengar, memahami persepsi guru. Jangan malah ditinggal pergi ya, karena ini adalah konteks supervisi itu harus hands on, face to face. Ya. Lalu dilakukanlah reflection ya, memverifikasi persepsi guru ya. Jadi guru kita ambil persepsinya, kita verifikasi. Baik, jadi setelah dilakukan reflecting, maka dilakukanlah presenting ya. Dalam perilaku presenting itu, supervisor memberikan pandangan atas apa yang telah disampaikan oleh guru. Nah, jadi tadi guru kan memberikan pandangannya ya, persepsinya guru. Lalu kemudian supervisor mendengarnya, lalu memverifikasi persepsi guru itu seperti apa, pandangan guru seperti apa. Nah, sekarang ganti supervisornya memberikan pandangan, disebut dengan perilaku presenting. Nah, dari situ dilanjutkan dengan mengklarifikasi
klarifikasi itu supervisor mencari pemahaman guru terhadap apa yang telah diberikan oleh supervisor. Jadi supervisor berusaha untuk memahami bagaimana guru itu merespon terhadap pandangannya tadi ya. Lalu kemudian dilakukanlah problem solving. Nah, dalam mengambil keputusan untuk menentukan problem solving itu dilakukanlah secara kolegial antara guru dan supervisor ya. Jadi berbagai saran dan pilihan-pilihan keputusan itu akan didiskusikan dan itu adalah merupakan bagian dari pengambilan keputusan berdua, bukan hanya oleh supervisor atau bukan hanya oleh guru. Jadi di sini guru memiliki kesempatan untuk bisa menyampaikan bukan hanya pandangan ya, tapi menyampaikan keputusan pemecahan masalah seperti apa yang baik gitu. Nah, oleh sebab itu ada kemungkinan kalau seperti itu adalah masing-masing akan saling bertahan atas pendapat dan keputusannya masing-masing. Nah, oleh sebab itu dalam orientasi perilaku supervisi kolaboratif ini diharapkan supervisor itu memiliki kemampuan untuk bisa mengencourage ya. Di situ disebut dengan perilaku encouraging, yaitu menerima perbedaan. Guru menerima perbedaan, supervisor menerima perbedaan sehingga mereka akan mencari solusi yang paling tepat. Nah, disitulah maka terjadi apa yang kita sebut dengan negotiating. Nah, kapan ini bisa dilakukan orientasi perilaku supervisi kolaboratif itu? Yang pertama adalah ini sangat cocok apabila guru memiliki fungsi tingkat pengembangan yang baik gitu, yang disebut dengan moderate developmental level ya, dan juga dikatakan sebagai mixed developmental level. Yang disebut mix itu maksudnya adalah bervariasi ya. Jadi dia bukan pada tingkat perkembangan yang rendah, tapi dia sudah pada tahap tingkat perkembangan yang moderate, yang menengah, yang baik ya. Walaupun masih ada yang disebut mix itu adalah bisa regresi ya, dari yang bagus menjadi lebih rendah, tetapi bisa naik ya dari yang rendah atau moderate ke yang tinggi. Jadi di sini belum stabil ya. Itu bisa digunakan. Nah, juga pada saat supervisor dan guru itu memiliki tingkat pemahaman yang sama, tingkat keahlian yang sama. Jadi guru pada saatnya itu memiliki keahlian yang sama dengan supervisornya, sehingga bisa dilakukan orientasi perilaku supervisi kolaboratif. Yang ketiga itu adalah pada saat supervisor dan guru itu sama-sama memahami, mengambil sikap, mereka akan melakukan pemecahan masalah secara bersama-sama. Nah, ini sangat bisa dipastikan bahwa orientasi perilaku supervisi kolaboratif itu akan sangat berguna dan efektif saat ketiga hal itu ada menjadi bagian daripada apa itu ya, persyaratannya ya. Jadi maksudnya itu ketika kita semuanya punya kondisi tiga-tiganya ini ya, itu kita bisa secara efektif menggunakan orientasi perilaku supervisi kolaboratif. Nah, gitu ya. Baik, saya lanjutkan untuk pembahasan orientasi perilaku supervisi non-direktif ya, atau non-directive behaviors ya. Tentu kalau itu adalah non-direktif,
lebih banyak inisiatif adalah datang dari guru, ya. Karena apa? Di situ kalau direktif itu adalah lebih banyak dominasinya ada pada siapa? Supervisor. Kalau yang kolaboratif itu kedua-duanya itu adalah egaliter, kedua-duanya dalam tingkat pemahaman yang sama, secara kolegial, berkomunikasi. Kalau yang ini justru lain lagi, inilah non-direktif ya. Jadi perilaku supervisi non-direktif itu asumsinya adalah guru itu benar-benar memahami bahwa perubahan pembelajaran itu harus dilakukan dan merekalah yang harus melakukan perubahan pembelajaran. Nah, guru itu harus bertindak secara mandiri. Ya, untuk apa? Untuk mengambil keputusan atas masalah-masalah yang ia hadapi. Supervisor itu membantu dalam proses pengambilan keputusan dan proses berpikirnya. Nah, bagaimana perilakunya? Yang pertama itu adalah listening. Supervisor mendengarkan malahan, menunggu guru untuk bisa menyampaikan permasalahan yang dia pandang menjadi masalah yang harus diselesaikan. Dalam hal ini adalah supervisor itu mendengarkan pandangan dari guru. Nah, baru kemudian dilakukanlah reflecting. Apa itu? Yaitu menyatakan pemahamannya dia atas pandangan dari guru tadi, dari permasalahan awal tadi ya. Nah, direfleksikan pada dirinya sendiri, apakah itu sama ya dengan apa yang saya pikirkan ya? Lalu diklarifikasi kepada guru. Untuk apa? Memperdalam. Memperdalam untuk apa? Mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dari guru dan mendapatkan informasi lebih luas. Sehingga seorang supervisor akan mendapatkan informasi masalah dengan akurat dan lebih jelas, lalu juga akan mendapatkan pandangan guru untuk pilihan-pilihan penyelesaian masalahnya. Nah, disitulah maka supervisor melakukan encouraging ya. Encouraging itu maksudnya adalah dia memperlihatkan kemauannya dia untuk mendengar lebih jauh ya, dari apa yang disampaikan oleh guru. Ya, sekaligus mengidentifikasi masalah yang sesungguhnya terjadi seperti halnya yang disampaikan oleh guru tersebut ya. Nah, disitulah dilakukan lagi adalah reflecting ya. Refleksi kembali secara konstan ya. Itu dia sebagai seorang supervisor mendengar lalu memparafrase gitu. Apa itu memparafrase ya? Permasalahan yang disampaikan oleh guru itu oleh supervisor dilakukanlah parafrase. Jadi menurut pemahaman dan pandangan daripada supervisor atas pandangan guru tadi. Disusun kembali kalimatnya yang lebih jelas. Baru di situ dilakukan problem solving, dan problem solving itu datangnya dari guru. Kan gitu ya. Datangnya dari guru. Jadi guru itu meminta guru untuk memikirkan tindakan apa yang mungkin sebagai pemecahan masalahnya. Setelah diparafrase, oh maksudmu begini ya. Kira-kira apa ya pemecahan masalahnya menurut Anda? Gitu ya. Nah, baru disitulah maka dalam konteks problem solving supervisor meminta guru untuk memikirkan tindakan yang mungkin
tapi berikutnya juga meminta kepada guru untuk memikirkan konsekuensi atas tindakan itu. Konsekuensinya apa? Nah, baru supervisor itu melakukan presenting. Jadi supervisor meminta guru untuk berkomitmen terhadap keputusan yang sudah diambil tadi. Lalu kemudian dibuatlah standar ya. Kedua-duanya menyetujui untuk bisa menentukan standar, dan itu tentu diawali dari permintaan supervisor terhadap guru untuk menentukan sendiri ya, standarnya, standar waktu dan kriteria pelaksanaannya ditentukan gitu. Nah, dari situlah maka dinyatakan kembali tentang rencana penyelesaian masalah dan standar yang telah ditentukan itu. Supervisor mendorong, mengencourage, dan menyetujui. Nah, inilah orientasi perilaku supervisi non-direktif ya. Nah, kapan ini bisa dipakai? Nah, non-direktif ini bisa dipakai. Yang pertama ya saat guru itu atau kelompok guru itu memiliki tingkat perkembangan yang tinggi ya. Higher level developmental level gitu. Saat guru juga memiliki pengetahuan dan keahlian yang tinggi juga gitu, untuk pemecahan masalah ya. Lalu juga saat guru atau kelompok guru itu memiliki kemampuan untuk membuat keputusan ya, dan bertanggung jawab atas keputusannya itu. Nah, disinilah sesungguhnya dalam konteks ini guru itu posisinya ada pada readiness 4 kalau di dalam situational leadership. Readiness 4 itu adalah guru-guru yang memang mampu, mau, dan secara independen mampu mengerjakan tugas dan membuat keputusan. Nah, disitulah maka seorang supervisor atau pemimpin itu akhirnya membuat satu pendekatan style atau pendekatan gaya kepemimpinan. Kalau di situational leadership namanya adalah delegation. Nah, di sini itu perilakunya disebut dengan perilaku non-direktif ya. Nah, yang pertama tadi kita membahas tentang perilaku directive control. Nah, kalau di dalam kepemimpinan situational leadership itu adalah biasanya dipakai untuk memimpin orang-orang D1 atau R1 ya, readiness 1 atau development 1, yaitu orang-orang yang ragu-ragu karena tidak mampu, tidak mau karena tidak mampu. Maka dilakukanlah pendekatan yang disebut dengan directing, yaitu style 1 kepemimpinan situational leadership, disebut dengan directing. Di sini perilakunya kalau di dalam konteks orientasi perilaku supervision as developmental ini disebut dengan directive behavior. Nah, gitu. Directive behavior ada dua, directive terkontrol dan directive information. Nah, biasanya kalau directive information itu kalau di situational leadership itu mirip-mirip dengan style kepemimpinan yang digunakan untuk memimpin orang-orang yang readiness-nya, kesiapannya, kemampuannya ada pada level 2, yaitu orang-orang yang taunya sedikit tapi dia maunya banyak, tetapi willingnya juga banyak ya, tetapi ada kemungkinan bisa keliru. Nah, oleh sebab itu kemudian dalam konteks kepemimpinan situational leadership itu disebut dengan selling. Nah, di sini dalam konteks
orientasi perilaku supervisi itu adalah direktif informasional. Nah, gitu. Nah, yang kemudian yang ketiga tadi kita membahas tentang perilaku supervisi apa tadi? Kolaboratif ya. Dalam kepemimpinan situational leadership ada orang-orang yang memang sangat baik, tetapi kadang-kadang dia was-was, kadang-kadang dia tidak nyaman, kan gitu ya. Nah, itu orang-orang yang berada di dalam readiness 3. Nah, di sana pendekatan kepemimpinannya adalah partisipatif. Nah, disitulah sebenarnya mirip-mirip dengan orientasi perilaku supervisi kolaboratif ini. Dan juga ada fenomena yang saya teliti yang mirip dengan orientasi perilaku ini tetapi tidak sama persis dan tidak bereferensi terhadap orientasi perilaku ini. Nah, kali lain saya akan membahas tentang model supervision as problem solving and professional development. Oke, baik, itulah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan lanjutkan dengan diskusi. Baik, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.